Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas lagi tentang kelanjutan dari roadmap ya, roadmap mainnet, penjelasan terakhir tentang roadmap mainnet. So buat teman-teman yang ingin tahu dan penasaran, yaitu tentang pembatasan di jaringan tertutup dan juga nanti periode jaringan terbuka. Oke, ada jaringan tertutup dan jaringan terbuka. Itu yang akan saya bahas di video kali ini. So, buat teman-teman yang ingin tahu seperti apa, silahkan simak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Oke, langsung aja ya. Ini adalah rentetan dari penjelasan roadmap mainnet yang terakhir, yaitu pembahasan tentang pembatasan di jaringan tertutup. Meskipun transaksi antar aplikasi Pi dan Pioneer serta transaksi Pioneer to Pioneer diperbolehkan dalam jaringan Pi, jaringan tertutup akan menerapkan batasan seperti yang tercantum di bawah ini. Pembatasan ini pada tahap ini membantu menegakkan sifat jaringan yang tertutup, yaitu tidak akan ada konektivitas antara Pi dan blockchain lain atau pertukaran kripto. Mainnet hanya dapat diakses melalui aplikasi Pi Wallet dan Pi di Pi Browser. Blockchain mainnet akan dapat diakses oleh komputer manapun di internet, tetapi hanya melalui firewall untuk menegakkan aturan di atas. Hanya akan ada core team nodes di mainnet untuk memastikan bahwa firewall selalu ada. Jaringan tertutup akan mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekosistem Pi. Dengan demikian, transaksi Pioneer to Pioneer dapat dilakukan melalui Pi lewat Pi Wallet karena perintis KYC akan dapat menggunakan Pi Wallet untuk bertransaksi di Pi. Perintis juga dapat menggunakan aplikasi Pi in Pi di Pi Browser yang dapat mengakses mainnet melalui Pi Apps SDK dan Pi Blockchain API. Selama periode jaringan tertutup, aplikasi di Pi Browser hanya dapat menggunakan API atau API blockchain Pi yang diizinkan oleh firewall untuk berinteraksi dengan mainnet. Pengguna transaksi Pioneer to Pioneer, Pioneer to App, dan App to Pioneer berikut akan diizinkan. Pertukaran Pi untuk barang dan jasa melalui aplikasi Pi, transfer Pi antar perintis untuk barang dan jasa. Penggunaan berikut akan dilarang: pertukaran Pi untuk mata uang fiat, pertukaran Pi untuk cryptocurrency lainnya, transfer untuk Pi untuk janji fiat atau mata uang kripto lainnya di masa mendatang. Kami akan menerapkan batasan di atas dengan menambahkan firewall ke mainnet dan dengan menjalankan node mainnet secara eksklusif untuk periode interim ini. Node komunitas akan terus berjalan di testnet dalam periode jaringan tertutup. Kami akan terus mengimplementasikan antarmuka dan perubahan lain pada node sebagai persiapan untuk periode jaringan terbuka di node komunitas. Kami akan terus mengimplementasikan antarmuka dan perubahan lain pada node sebagai persiapan untuk periode jaringan terbuka, di mana node komunitas dapat berjalan di mainnet. Pembatasan jaringan untuk tetap tertutup akan dilonggarkan saat mencapai periode berikutnya atau jaringan terbuka. Nah, sekarang jaringan terbuka itu kapan? Periode jaringan terbuka bergantung pada kematangan ekonomi jaringan tertutup dan kemajuan KYC. Periode ini dapat dimulai pada hari Pi. Hari Pi itu adalah 14 Maret 2022.
atau hari Pi kedua, yaitu 28 Juni 2022 atau setelahnya. Periode jadi paling cepat itu Maret, bisa Juni atau bisa lagi mundur lagi ya, seperti itu. Periode jaringan terbuka berarti bahwa firewall dalam periode jaringan tertutup akan dihapus, memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapapun yang ingin terhubung ke PiManet. Panggilan API tidak akan di firewall, dan di Pioneer akan dapat menjalankan PiNode dan lainnya API mereka sendiri. Perintis akan memiliki konektivitas dengan blockchain lainnya. Node komunitas juga dapat menjalankan mainnet. Oke teman-teman, itulah roadmap penjelasan terakhir dari mainnet Pi Network. Semoga bermanfaat. See you in the next time and the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.